Eva Jenner menuju redivisi dan masa depan cerah timnas Indonesia dari yang Utrecht ke tim utama, dari naturalisasi ke prestasi. Saat nama Eva Jenner pertama kali mencuat dalam skuad timnas Indonesia, banyak yang bertanya, siapa dia? Lahir dan besar di Belanda, tetapi punya darah Indonesia dari sang ibu, Eva merupakan bagian dari gelombang pemain diaspora yang menjadi harapan baru bagi Garuda. Kini, setelah tampil konsisten di tim U21 yang FC Utrecht, pintu menuju Eredivisie mulai terbuka lebar untuknya. Bukan sekadar wacana, melainkan kemungkinan nyata yang dibentuk dari kerja keras, konsistensi, dan kualitas yang tidak bisa diremehkan. Awal karier, berakar di Belanda, bermimpi untuk Indonesia. Eva Jenner lahir pada 10 Januari 2004 di Belanda. Sejak usia muda, ia sudah menekuni sepak bola dalam sistem akademi yang sangat kompetitif. FC Utrecht, klub profesional yang dikenal mampu membina talenta muda, menjadi rumah pertama Jenner dalam meniti karier. Bermain di posisi gelandang tengah, Eva menunjukkan karakter pekerja keras, memiliki visi permainan tajam, dan teknik yang mumpuni untuk usianya. Langkah awalnya untuk membela Indonesia bukanlah kebetulan. Ketertarikan PSSI terhadap talenta diaspora dimulai beberapa tahun belakangan, dan Eva termasuk dalam daftar pemain prioritas untuk dinaturalisasi. Proses naturalisasinya rampung dengan cepat, karena ia bersedia dan merasa memiliki kedekatan emosional dengan tanah air. Musim 202 April tahun 2025. Pilar utama di Young FC Utrecht. Musim lalu menjadi titik balik penting dalam karier Eva. Bersama Young FC Utrecht, tim U21 yang berkompetisi di Eredivisie atau kasta kedua Liga Belanda, Jenner bermain dalam 26 laga resmi. Catatan ini berarti ia memiliki rasio keterlibatan sebagai starter sebesar 66% dari total pertandingan, angka yang menandakan bahwa ia menjadi andalan pelatih. Walau yang FC Utrecht tidak selalu meraih hasil baik dalam kompetisi, penampilan individual Eva tetap menonjol. Ia dikenal sebagai pemain yang tidak kenal lelah, rajin menjemput bola, dan mampu menyuplai bola ke lini depan. Statistik memang menunjukkan bahwa ia belum mencetak gol untuk klub, tetapi peran krusialnya ada dalam build-up dan transisi serangan, sebuah kualitas yang kerap tak tampak dalam angka, namun vital di lapangan. Bersinar di timnas Indonesia. Dari U23 ke tim senior, jika di klub Eva belum mencetak gol, ceritanya berbeda bersama timnas Indonesia. Dalam Piala Asia U23 tahun lalu, Jenner mencetak 1 gol yang sangat penting. Selain itu, ia telah mengantongi 8 penampilan untuk timnas U23 dan 18 laga bersama timnas senior, angka yang sangat impresif untuk pemain berusia 21 tahun. Salah satu kekuatan utama Eva adalah kemampuannya bermain dalam berbagai skema. Ia bisa berduet dengan gelandang berpengalaman seperti Tom Hye dalam formasi 2 pivot, atau bahkan bermain sebagai gelandang bertahan tunggal dalam formasi 4-3-3. Fleksibilitas ini menjadikan Jenner sosok yang sangat dibutuhkan oleh Shin Tae-yang dalam berbagai laga penting, baik kualifikasi maupun turnamen resmi. Berlatih bersama tim utama FC Utrecht. Sinyal kenaikan level kabar yang menggembirakan datang dari media Belanda dan dikonfirmasi oleh unggahan Jenner sendiri di Instagram. Dalam beberapa pekan terakhir, Eva terlihat ikut berlatih bersama tim utama FC Utrecht yang berkompetisi di Eredivisie, liga tertinggi Belanda. Meskipun belum diumumkan secara resmi apakah ia akan masuk skuad utama musim depan, sinyal ini tak bisa diabaikan. Klub hanya mengajak pemain muda berlatih bersama tim utama jika melihat potensi besar untuk dipromosikan. Jika Eva berhasil tampil di Eredivisie musim depan, ia akan menjadi pemain Indonesia yang berlaga di liga top Eropa, menyusul jejak beberapa nama seperti Raja Nainggolan walau tak pernah bela Indonesia atau Sandy Walsh. Harga pasar menanjak. Bukti apresiasi internasional. Menurut data dari Transfermarkt per 9 Juni 2025, Eva Jenner memiliki nilai pasar sebesar 5,21 miliar rupiah, angka yang tinggi untuk pemain muda Asia Tenggara. Nilai ini menjadi refleksi atas performa stabilnya baik di level klub maupun internasional. Sebagai perbandingan, banyak pemain Indonesia lokal yang bermain di Liga 1 tidak menyentuh angka tersebut meski lebih senior. Ini menunjukkan bahwa Eva bukan hanya aset bagi timnas,
tapi juga memiliki nilai jual tinggi di bursa internasional. Dampak bagi timnas. Kelas dunia bukan lagi sekadar mimpi. Jika Ever benar-benar bermain reguler di Eredivisie, hal ini akan membawa dampak langsung bagi timnas Indonesia. Ia akan menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih kuat, bermain di stadion besar, dan mengalami tekanan tinggi setiap pekan, hal-hal yang akan mengasah mental dan fisiknya. Saat kembali membela Garuda, Ever akan membawa kualitas tersebut ke dalam skuad. Ini juga menjadi motivasi bagi pemain lokal untuk meningkatkan standar mereka. Keberadaan pemain diaspora seperti Janner, Ilken Baget, Tamhei, hingga Justin Hapner bisa mendorong revolusi kecil dalam sistem sepak bola Indonesia. Bukan sekadar diaspora. Ever Janner adalah masa depan. Perlu ditegaskan bahwa Ever Janner bukan sekadar pemanis dari proyek naturalisasi. Ia bukan hanya pelengkap, tetapi benar-benar bagian integral dari rencana jangka panjang. Performanya yang stabil, kedisiplinannya dalam bermain, serta komitmen terhadap Indonesia menjadi bukti nyata bahwa pemain diaspora bisa berkontribusi besar asal ditempatkan pada konteks dan strategi yang tepat. Harapan dan tantangan. Jalan menuju puncak. Meski peluang tampil di Eredivisie terbuka, jalan Ever masih panjang. Persaingan di FC Utrecht sangat ketat. Ia harus bersaing dengan pemain-pemain senior yang sudah kenyang pengalaman. Cedera, perubahan pelatih, dan tekanan publik bisa menjadi rintangan. Namun jika melihat rekam jejaknya selama ini, publik Indonesia punya cukup alasan untuk berharap. Ever Janner bukan tipe pemain yang cepat puas. Ia punya mental petarung dan dedikasi tinggi, dua kualitas yang sangat langka di usia muda. Kesimpulan, saatnya naik kelas. Kisah Ever Janner adalah simbol transisi sepak bola Indonesia. Dari era penuh mimpi dan kekecewaan, kini menuju masa depan yang lebih konkret. Jika pemain seperti Ever bisa bersinar di Eropa, maka perlahan level sepak bola nasional juga akan meningkat. Tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang, tetapi juga kualitas permainan berkelas dunia. Dukung terus para pemain diaspora timnas Indonesia, bukan hanya karena mereka berdarah Indonesia, tetapi karena mereka membawa harapan baru untuk sepak bola nasional.